Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024, kembali kita boleh menikmati kasih Tuhan lewat nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan di hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada di hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan untuk dapat menjalani hari, menjalani hidup dalam pengharapan iman di dalam Tuhan. Untuk itu kami sambut firman-Mu di saat ini. Dalam nama Kristus ialah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, Kristuslah yang memberikan para pelayan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pelayan dalam gereja memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Para pelayan pastinya harus melakukan pelayanan karena tugasnya melayani. Pelayan artinya hamba, pembantu, pesuruh Tuhan, orang yang melayani. Juga berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang atau memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan. Karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam jemaat dan masyarakat secara organisasi. Pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Melayani seperti Kristus, para pelayan harus tumbuh dari kasih yang tulus, memiliki kepedulian, memiliki kepribadian yang dapat diteladani, dan membawa perubahan atau pengaruh positif kepada jemaat yang dilayani, bukan membawa pengaruh negatif. Sehingga dapat dikatakan seorang pelayan Tuhan harus memiliki gaya hidup yang baik di mata jemaat yang dia layani. Firman Tuhan berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kata memberikan berarti mengangkat, menunjuk, membesar yang diberi kuasa. Jelas bahwa Tuhanlah yang memilih, memanggil dan memperlengkapi mereka yang menjadi alat di dalam tangannya, dan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan memberikan para pelayan dalam gereja bukan berdasarkan kebaikan atau kesanggupan seseorang, melainkan karena kasih karunia-Nya. Begitu juga dengan pemberian karunia-karunia bagi para pelayannya. Sebab pelayanan cakupannya sangat luas dan banyak macamnya, sehingga mustahil bisa dikerjakan satu atau dua orang saja. Itu sebabnya Kristus memberikan kelima tugas dan para pelayan untuk mengerjakan tanggung jawab melayani. Pelayanan yang mereka kerjakan berdasarkan kasih karunia. Karena itu pelayanan yang satu tidak lebih mulia atau lebih penting daripada pelayanan yang lain. Yang berbeda hanyalah fungsi dan bidangnya. Sehingga masing-masing pelayan memiliki tugas dan fungsi yang sama penting dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena itu sudah seharusnya masing-masing saling memahami, mengerti dan bekerja sama dengan baik dan bertujuan membentuk kerohanian yang berpusat kepada Allah.
keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan berbagai tugas dan pelayanan, sering terjadi benturan di antara para pelayan juga dengan jemaat. Terjadinya persoalan dalam pelayanan disebabkan para pelayan Tuhan tidak memiliki prinsip maupun standar pelayanan yang menjadi acuan, sehingga membawa dampak pada konflik kepentingan, sehingga gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Di lain pihak, ada jemaat tidak memberi diri dalam pelayanan dan hanya bergantung pada pelayan itu sendiri. Di samping itu, perubahan yang cepat dan tantangan yang kompleks sering membuat para pelayan Tuhan tawar hati dan mengambil keputusan untuk mundur dan meninggalkan pelayanan. Semua tantangan harus menjadi suatu pemicu bagi pelayan Tuhan untuk dapat meningkatkan kualitasnya, melayani agar pelayanannya diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Menjadi pelayan Tuhan adalah suatu kehormatan karena menjadi rekan kerja dalam menggenapi misinya untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia. Ketika seseorang merespon panggilan Tuhan, maka ia harus siap untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang tidak mudah dalam pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di saat ini kami sudah membaca merenungkan firman-Mu lewat renungan harian keluarga Gemim yang mengingatkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tolonglah kami Bapa, beri hikmat-Mu agar kami dapat melayani dan sukacita dan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, diberkati kiranya kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat channel Gemim Maranatha Paslatan, baik jemaat Gemim Maranatha tapi juga kami yang dapat menjangkau siaran ini. Diberkati hidup pribadi keluarga masing-masing. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang bergumulkan berbagai persoalan, Tuhan karuniakan pertolongan. Kami tetap menaruh iman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati kami dalam aktivitas di hari ini, dimanapun kami akan pergi berada, Tuhan jaga lindungi. Dalam studi, dalam pekerjaan, kiranya kami boleh berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Dan terimalah doa kami yang kami bawa dalam nama Kristus, Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim di saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan dengan like, share, dan subscribe. Kiranya boleh terus menjadi berkat. Shalom, damai di hati.